Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Maula dengan NIM 55553330038 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Teori Grothpol, Spread Effect, and the Backwash Effect pada area metropolitan Gerbang Kertasusila. Dalam analisis kali ini, kami mengambil area metropolitan Gerbang Kertasusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Alasan kami memilih kawasan ini karena perannya strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan sebagai arus perdagangan nasional dan internasional karena dua pelabuhan yaitu Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal terletak di kawasan metropolitan ini. Pada konsep Grothpol ini kami menggunakan teori dari Francis Perroux mengenai konsentrasi ekonomi mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Studi ini atau analisis kami ini bertujuan menganalisis pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan pusat di kawasan Gerbang Kertasusila. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka, pada teori Grothpol kami mengambil teori dari Perroux yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah tertentu. Lalu dari Friedman yaitu mengembangkan model center di mana wilayah inti ini memengaruhi daerah pinggiran. Pada teori spread effect, kami mengambil teori dari Mreidel yang menggambarkan dampak positif pertumbuhan wilayah inti terhadap wilayah sekitar. Untuk backwash effect, kami menggunakan teori dari Hitzman yang mengatakan bahwa dampak negatif wilayah inti ini menarik sumber daya dari wilayah pinggiran yang menyebabkan stagnasi di wilayah sekitar. Selanjutnya pada bagian metodologi, pada penelitian yang kami gunakan ini menggunakan pendekatan studi literatur yaitu deskriptif kualitatif dengan mengambil studi kasus pada kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, serta Lamongan. Data yang digunakan ini bersumber dari BPS dan instansi terkait yang mencakup indikator seperti PDB per kapita, populasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks kesulitan, dan rata-rata lama sekolah pada periode di 2013 hingga 2023. Selanjutnya, kita masuk ke gambaran umum. Kawasan metropolitan ini, kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila berpusat di Surabaya. Yang kawasan metropolitan ini merupakan kawasan aglomerasi terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek dan terbesar di wilayah Jawa Timur. Kawasan Gerbang Kertasusila ini memiliki luas wilayah sekitar 6.673 km persegi dan menjadikannya salah satu kawasan strategis nasional di sektor ekonomi dan tentunya berdampak signifikan secara nasional. Dan ini merupakan data yang kami gunakan. Kami memilih periode di antara tahun 2013 hingga 2023. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, serta Lamongan. Selanjutnya, pada kaitan Grothpol teori spread effect dengan backwash effect ini, pada Grothpol ini kota Surabaya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Pada spread effect, terjadi pusat pertumbuhan baru di Gresik dan Sidoarjo, efek dari pusat yaitu dari Surabaya. Lalu untuk backwash effect ini Surabaya mengambil atau menarik sumber daya dan faktor produksi yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di wilayah penyangga. Pada akhirnya perlu adanya pertumbuhan yang merata atau pembangunan yang merata untuk mengurangi efek balik yang negatif. Pada analisis Grothpol ini, Surabaya ini berperan sebagai pusat industri, perdagangan, dan logistik di kawasan Gerbang Kertasusila ini. Ditunjukkan dengan adanya jaringan jalan, pelabuhan, industri yang menghubungkan ke daerah sekitar seperti Gresik dan Sidoarjo. Lalu juga ada Pelabuhan Tanjung Perak yang letaknya ada di Surabaya dan kawasan ini mendorong aglomerasi spasial. Lalu juga PDB per kapita Surabaya ini yang mencapai 245,7 juta. Jauh dibanding Bangkalan, Gresik, dan Sidoarjo
yang semakin menegaskan bahwa Surabaya ini sebagai pusat pertumbuhan utama dan kawasan sekitarnya sebagai sub-growth pole. Selanjutnya, analisis spesifik pada kawasan Gebatususila ini, Surabaya sebagai pusat growth pole ini mengalami pembangunan masif di bidang infrastruktur, seperti dengan adanya jembatan Suramadu, lalu dengan adanya dua pelabuhan utama di sekitar Surabaya, yaitu di Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Lalu dalam hal investasi juga, investasi akhirnya terkonsentrasi di Surabaya, sehingga mendorong berkembangnya industri di sekitar wilayah, yaitu di Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, dan Lamongan. Analisis spesifik yang lain yaitu Surabaya sebagai pusat industri gerbang Kertosojiwo ini mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Wilayah Gresik menyuplai semen dan bahan baku kimia, Sidoarjo memasok produk olahan seperti tekstil dan makanan, sementara Lamongan dan Bangkalan ini bekerja lewat sektor pertanian dan perikanan yang menyuplai bahan mentah ke Surabaya. Lalu juga yang hal ini menciptakan spesifik yang memperkuat ekonomi regional gerbang Kertosojiwo. Untuk selanjutnya masuk ke analisis pada backwash effect-nya. Migrasi penduduk dari wilayah Mojokerto, Lamongan, sekitar Surabaya ini menyebabkan daerah tersebut memiliki kekurangan sumber daya di daerah asalnya dan terjadi overpopulasi di Surabaya. Lalu juga investasi yang terkonsentrasi di Surabaya ini menciptakan ketergantungan yang struktural dan memperlambat pertumbuhan di daerah lain. Dampaknya juga ada terjadi urban sprawl, yaitu lahan pertanian ini perlahan menjadi lahan industri seperti di Sidoarjo. Atau selanjutnya, backlash effect yang terjadi juga yaitu terjadi ketimpangan distribusi yang signifikan, yaitu pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu, yaitu keuangan, teknologi, dan teknologi informasi, sementara sektor lainnya ini lesu, seperti industri kecil menengah dan sektor informal ini yang tertinggal, karena tingkat pendapatannya jauh lebih rendah. Backlash effect lainnya yang terjadi pun dalam hal pendidikan, yaitu daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Bangkalan, dan Lamongan ini yang rata-rata lama sekolahnya itu lebih rendah daripada Surabaya. Lalu juga data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbang Kertosojiwo ini cukup tinggi, di mana terjadi mismatch antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar, yang diperparah dengan pesatnya otomatisasi dan digitalisasi di pasar tenaga kerja di wilayah Gerbang Kertosojiwo. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang kelompok kami lakukan yaitu dalam hal analisis growth pole, yaitu Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ini menarik investasi tenaga kerja, semua faktor produksi ke pusat yaitu Surabaya. Lalu pada speed effect sendiri terlihat dari meningkatnya konektivitas dan ekonomi ini di wilayah penyangga ini seperti Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan melalui adanya infrastruktur seperti jembatan Suramadu dan pelabuhan-pelabuhan. Pada backwash effect sendiri juga ternyata Surabaya ini menyerap sumber daya ataupun faktor produksi ini dari sekitarnya, yaitu Mojokerto, Lamongan, dan Bangkalan, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, migrasi tenaga kerja, serta rendahnya alokasi investasi. Hal ini juga menyebabkan Surabaya ini berkembang pesat, sementara wilayah penyangga ini masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonominya. Selanjutnya beberapa saran yang dapat kami berikan dalam mengoptimalkan potensi Gerbang Kertosojiwo dan mengurangi backlash effect itu dengan meningkatkan alokasi investasi di daerah penyangga, lalu juga ada pengembangan industri dan sektor di daerah sekitar pusat pertumbuhan, lalu juga ada program pelatihan dan pendidikan di daerah penyangga untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah Surabaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.